Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Dalina Tolu edisi 211 Februari 2025? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalina Tolu edisi 211 Februari 2025 menemui pembaca dengan pelaku seni Batak, peluncuran nasional, apresiasi, peringatan, kesehatan, olahraga, sayembara, in memoriam, rohani, ragam, cerpen, daerah, Bonapasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalina Tolu mengatakan, untuk edisi bulan Februari 2025, pihaknya menyajikan pelaku seni wanita Batak pemilik suara sopran ekspresif, peluncuran tahun transformasi HKBP, nasional, apresiasi, peringatan, kesehatan, olahraga, sayembara, in memoriam, rohani, cerpen, ragam, daerah, Bonapasogit, dan lainnya. Laporan utama, Lobina Wantaria Sinambela, Bendahara Umum DPP Parbi, yang akrab dipanggil Lomi Sinambela, pelaku seni wanita Batak, pemilik suara sopran ekspresif dan bertenaga, dengan variasi nada tinggi yang juga aktif sebagai worship leader, pemimpin puji-pujian, membawa jemaat dalam ibadah yang bermakna, dan menjadi singer. Dalam karirnya, dia banyak menghasilkan album solo, duet, dan kompilasi. Laporan khusus, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, meluncurkan orientasi pelayanan yang menjadi dasar visi pelayanan HKBP 2025 bertajuk Tahun Transformasi HKBP pada ibadah syukur awal tahun 2025 secara resmi ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Batak berupa taganing. Transformasi menekankan revolusi mental di semua jemaat HKBP. Nasional, Mayor Jenderal TNI Rio Firdianto, Pangdam 1 Bukit Barisan, bersama rombongan mengunjungi sejumlah destinasi objek wisata ikonik di Kabupaten Samosir sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan Danau Toba dengan disambut hangat oleh Bupati Samosir. Mereka menyaksikan pertunjukan budaya Sigale-Gale di Tomok dan mengunjungi objek wisata makam Raja Sidabutar. Apresiasi, Dr. Agus Patoni, penjabat Gubernur Sumatera Utara, banjir apresiasi ketika memaparkan berbagai capaian keberhasilan seperti pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, serapan anggaran, hingga peningkatan layanan publik di hadapan tim evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peringatan, DPRD Samosir, Ketua Sementara Nasib Simbolon, menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati hari jadi ke-21 Kabupaten Samosir. Mereka merefleksikan apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Samosir telah berbenah diri dan terus membangun dengan berbagai keterbatasan melalui berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Olahraga, Martin Manurung, anggota DPR RI, menginisiasi kegiatan The Blues Fun Run Samosir 2025 sepanjang 5 km dengan disuguhi keindahan Danau Toba dan udaranya yang sejuk. Diikuti Bupati Samosir dan ribuan runner dari berbagai kota. Kegiatan ini sangat mendukung dan mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten Samosir melalui postingan ribuan runner di medsos masing-masing. Daerah, Tias Patoni, penjabat Ketua TP PKK Sumatera Utara, memimpin rapat pembahasan program kerja tahun 2025 bersama jajaran kelompok kerja dan seluruh pengurus. Dia berpesan kepada pengurus agar tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan sebagai sebuah tim, dikarenakan seluruhnya merupakan kader yang mengemban amanah sebagai tim PKK. Bonapasogit, Dr. Makmur Papahan SHMK,
Ketua Pengadilan Negeri Balige, resmi mengambil sumpah dan janji 30 anggota DPRD Kabupaten Toba periode 2024-2029. Bupati Toba berharap ke depan kerjasama antara pemerintah dan legislatif dapat terus berjalan dengan baik untuk melanjutkan program-program lainnya seperti pendidikan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya. Rohani, Vandiko Timotius Gultom ST, Bupati Samosir, menyambut gembira dan bahagia kehadiran Uskup Agung Medan MGR Cornelius Sipayung OFM Cup dan rombongan di Samosir. Kunjungan di awal tahun 2025 ini sangat luar biasa karena pastinya membawa perubahan iman umat ke arah yang lebih baik dan berharap kedatangan uskup ini menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Samosir. Olahraga, Dr. Edi Keleng ATB Rutu, Ketua Percasi Sumatera Utara, mengatakan Percasi Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam mencetak atlet catur berprestasi. Mereka menjadikan tahun 2025 akan menjadi tonggak baru dalam melakukan pemantapan pembinaan atlet. Mereka juga berkomitmen untuk menyelenggarakan turnamen yang menjadi agenda rutin. In Memoriam, Jack Marpau, legendaris trio Lasidos, sang maestro musik Batak tutup usia usai 2 tahun berjuang melawan gejala stroke. Maestro musik Batak ini menggembuskan napas terakhir pada usia 76 tahun. Sosoknya dikenal luas sebagai penyanyi dan penulis lagu yang turut mempopulerkan musik Batak di dalam dan luar negeri. Dunia musik tanah air, khususnya pencinta lagu-lagu Batak, kehilangan salah satu bintang besarnya. Bantuan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Bupati Dosmar Banjarnahor SE, diwakili Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Jakon Halomuan Marbun SE, memberikan bantuan alat perbengkelan kepada 30 wirausaha muda pemula untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pariwisata, kawasan wisata Panorama Tele, baru dibuka sejak 24 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025, tercatat jumlah pengunjung yang datang sebanyak 50.525 orang dari berbagai kota di Indonesia dan mampu menyumbang PAD tembus 500 miliar lebih. Kawasan dengan lintas Skybridge dan Skywall ini menjadi salah satu objek wisata favorit di Samosir. Rohani, Pendeta Dr. Luhut P. Kutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan, makanan merupakan hak pokok yang direncanakan sejak awal oleh Tuhan Allah. Makanan sebagai esensi dari kehidupan juga salah satu hak bagi manusia. Sebelum manusia diciptakan Tuhan, terlebih dahulu menciptakan sumber makanan. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Cerpen, Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Terima kasih Bang, terima kasih orang-orang baik bagian kedua. Saat itu hari sudah sore. Mungkin karena kelelahan dilingkupi rasa takut dan khawatir, saya tertidur dan terbangun ketika Pak dosen membangunkan saya. Rupanya kami sudah sampai di hamparan hijau yang sangat luas. Budaya, Dr. Tuntun Sinaga M. Hum, doktor dalam bidang kajian budaya, menyajikan tulisan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Lampung. Bangsa Indonesia dengan keberagaman budayanya dikenal memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi yang unik dalam khazanah budaya nasional maupun dunia. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten majalah Dahlia Natolu edisi 211 Februari 2025. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih.
Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.